Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masuk ya? Masuk Ustaz. Berarti saya kurang. Saya lagi barusan nggak masuk ke handsfree. Bisa tolong sekali lagi yang intinya suaranya. Masuk Ustaz, masuk. Masuk Ustaz. Sekarang udah masuk ke handsfree saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Kita lanjutkan kembali di usul fikih ya. Usul fikih ini agak lebih masih sisanya masih lumayan panjang ya. Masih kurang lebih berapa? Baru setengah perjalanan. Nanti di akhir-akhir bab-bab yang sangat penting juga ya, dari awal sampai akhir penting semua ya. Kadang di pertama kesan pertama atau pertama kali belajar itu ada bab-bab yang kita anggap ini kayaknya tidak penting ya. Ini pengalaman saya. Nanti setelah menemui di lapangan, menemui permasalahan, lalu kembali lagi ke kitab usul fikih, ternyata pembahasan itu ada di bab yang menurut kita itu tidak terlalu penting biasanya. Artinya dari satu pembahasan ke pembahasan lain, setiap babnya itu memang sangat berhubungan ya. Sebisa mungkin kita menguasai, memahami setiap poin-poin yang ada di dalam kitab ini ya. Karena ini sifatnya masih dasar ya. Makanya dibuat kitab dasar itu supaya poin-poin utamanya bisa kita tangkap dulu. Setelah kita benar-benar paham itu melangkah ke kitab yang setelahnya itu jauh lebih mudah ya. Tapi kalau yang dasarnya pun masih belum bisa kita serap dengan baik, itu ke yang tahap selanjutnya lebih sulit lagi biasanya. Tantangannya lebih berat. Nah, itu hampir di semua kitab ya. Jurumiyah belum begitu paham ya, hanya sepintas. Masuk ke Mutamimah itu lebih rumit lagi. Apalagi langsung ke Alfiyah Ibnu Malik. Makanya para ulama ya thoriqohnya, caranya, jalannya menempuh kitab yang paling dasar ya. Nah, masuk kepada al-faslus sabi. Qala al-muallifu hafidhahullah, telah berkata Dr. Profesor Dr. Muhammad Hasan Hitu ya. Beliau itu punya risalah fisiam ya, risalah tentang puasa ala mazhabil Imam Syafi'i. Nah, itu bisa dilihat, bisa dicek, bisa di-download ya, sudah banyak tersebar berdasarkan nas-nas di dalam mazhab Syafi'i. Al-fasl sabi fi dzahir wal muawwal. Pasal yang ketujuh di dalam menjelaskan zahir dan muawwal ya. Nanti itu ada muawwal, ada muawwil ya, tentu. Sebagaimana ada mubayyan, ada mubayyin. Nah, zahir dan muawwal, apa yang dimaksudkan dengan zahir? Az-zahiru huwa alladhi dalla 'alal ma'na alladhi wudi'a lahu dilalatan dhanniyatan ma'ahtimali ghairi. Zahir itu sesuatu yang menunjukkan makna atau Zahir itu bukan lafaz ya. Zahir itu penunjukan makna oleh lafaz tersebut. Maka di sini allazi dalla 'alal ma'na allazi wudi'a lahu dilalatan dhanniyatan. Penunjukan lafaz terhadap suatu makna itu penunjukan makna yang kuat, dhanni,
tapi ma'ahtimali ghairihi, tapi ada kemungkinan tidak seperti itu. Ya. Berbanding dengan nanti qat'i ya atau nas. Kalau nas itu satu lafaz menunjukkan makna dan tegas tanpa ada kemungkinan selain itu. Ya, jadi ada istilah zahir, ada istilah nas. Kalau zahir suatu lafaz menunjukkan maknanya kuat, tetapi ada celah, ya, ada kemungkinan tidak seperti itu. Nah, yang kedua ada nas. Kalau nas itu lafaz menunjukkan makna 100%. Ya. Tidak ada kemungkinan selain makna itu. Itu bedanya antara zahir dengan nas. Ya. Nah, makanya di sini musannif waqad qaddamnal farqa bainahu wa bainan nas wal mujma wal qaddamnal farqa bainahu wa bainan nas wal mujmal awal kitab. Ya. Waqad ajma'a ulama'ul ummati ala annahu yajibul amalu bizahir fi ma huwa zahirun fi wa huwa aglabul kalam. Ya. Dan ulama telah sepakat ya bahwa wajib mengamalkan dengan zahir fi ma huwa zahir. Nah, jadi kalau kita lihat halaman 44 misalnya sebagaimana di bawah ini di halaman 44 itu sempat disinggung juga, bahkan mungkin lebih jelas ya. Ketika membahas tentang mantuk, kalau yang pegang kitab atau PDF-nya bisa dilihat halaman 44 ya. Ada halaman 44. Nah, aqsamul mantuk wal mantuk taratan takunu dilalatuhu alal makna qat'iyatan wa taratan dhanniyatan wa taratan mujmalatan. Fa idza dalal kalam alal makna maudulah dilalatan qat'iyatan fahiya dilalatun nas. Ka qoulih ta'ala qul huwallahu ahad. Fa dilalatu ahad ya boleh dilalah boleh dalalah. Fa dalalatu ahad alal wahdaniyat dilalatun qati'ah fahiya dilalatun nas. Wa idza kanat dilalatuhu dhanniyatan fahiya dilalatu dhahir. Wa dzalika ka qouli ta'ala aula mastumun nisa. Jadi pembagian menjadi zahir, muawwal, ya, ada nas, zahir dan mujmal itu pembagian atau cabang dari mantuk. Ya, kita tahu di awal bahwa lafaz itu ada makna lafaz itu ada yang mantuk, ada yang mafhum. Mantuk itu makna yang sesuai dengan lafaz ketika dibunyikan. Ahad, bunyinya kan ahad. Wala taqul lahuma uf, bunyinya kan ditulisnya itu. Nah, satu lafaz yang kita bunyikan, yang kita tulis, itu ada makna mantuk, ada makna mafhum. Makna mantuknya itu ada 3 kemungkinan, kata musannif. Ya. Mantuk itu ada 3. Jadi, apa yang kita bunyikan, apa yang kita ucapkan, atau yang orang lain bunyikan, itu ada 3 kemungkinan makna. Yang pertama, nas. Yang kedua, zahir. Yang ketiga, mujmal. Ya. Kalau mujmal artinya ungkapan tersebut, tuturan tersebut 50-50 ya. Bisa ini, bisa itu. Kita belum bisa menentukan satu di antara kemungkinan dari makna yang terkandung dalam lafaz tersebut. Ya. Kayak kemarin salah satu kuru di sana selama kita masih awal kuru itu bisa suci, bisa bisa tuhur, bisa haid. Ya. Selama kita belum bisa menentukan satu di antara 2 itu mujmal. Kemudian ketika kita tarjih salah satu maka itu zahir. Ya. Kalau nas itu tidak bisa ya. Nas di dalam lafaz yang mengandung 2 makna atau lebih dari 2 itu tidak tidak masuk kategori nas karena nas itu tidak ada ihtimal selain itu. Jadi mantuk itu ada 3 kemungkinan ya dari lafaz yang diucapkan itu, yang ditulis itu. Yang pertama nas, yang kedua zahir, yang ketiga mantuk. Nas itu yang ketiga mujmal. Nas itu
salah satu contoh yang sering disebutkan adalah nama atau bilangan. Itu sudah pasti nas, tidak ada kemungkinan lain. 23 tulis ya 23. Qul huwallahu ahad, ahad itu sudah nas, tidak ada kemungkinan lain. Ja'a Zaid, yang datang ya Zaid, tidak ada kemungkinan lain. Jadi nama, bilangan itu sebagian ulama itu salah satu yang masuk kategori nas. Ya. Nah, zahir yang satunya lagi tadi ada mantuk, ada mafhum ya. Kalau mafhum terbagi menjadi dua, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah ya. Mafhum muwafaqah itu ada dua, ada fahwal khitab dan lahnul khitab ya. Fahwal khitab itu mafhumnya lebih kuat dari mantuknya. Maknanya, wala taqul lahuma uf, ini yang sering disebut ke ulama ya. Dan janganlah kalian menyebut uf kepada orang tua. Lalu kalau membakar, merusak harta orang tua, itu mimbabi aula, itu fahwal hitab ya, lebih kuat. Sebentar ya, sebentar. Ada sedikit. Jadi mafhum ada dua ya, mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah ada dua, fahwal hitab dan lahnul khitab ya. Kalau fahwal hitab itu lebih kuat dari mafhum, lebih kuat dari mantuk. Kalau lahnul khitab itu yang setara ya, setara atau di bawahnya. Adapun mafhum mukhalafah itu ada beberapa penyebab sesuatu bisa menjadi mafhum mukhalafah ya. Mafhum mukhalafah minas syart, mafhum mukhalafah minas sifat, mafhum mukhalafah minal ghayah dan sebagainya. Ya. Jadi pembagian lafaz dalam dalam edisi apa menurut kriteria pertama lafaz itu dibagi menjadi dua, jadi tiga, mantuk, mafhum dan mujmal ya. Nanti mantuk ada tiga ya. Apa tadi ada zahir, ada nas ya. Kemudian mafhum, ada mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Nah, itu pembagiannya bukan hanya itu ya. Dalam tradisi ulama kita nanti ada pembagian lafaz dari sisi yang lain. Makanya sangat sangat luas ya. Makanya kata Imam Ar-Razi ya, kita memastikan makna suatu lafaz itu qat'i, itu ada beberapa syarat yang harus dilalui. Ya, itu kalau tidak salah sampai 12. Sehingga kita bisa memastikan makna itu 100% 100% qat'i. Itu sampai 12 ya. Apakah tidak ada, pastikan tidak ada majaz, pastikan tidak ada nasakh, pastikan tidak ada takwil, pastikan itu baru kita bisa memastikan. Ya. Nah, kalau melihat itu memang kita akan lebih hati-hati di dalam menilai pembicaraan orang lain ya atau ungkapan orang lain karena ihtimalnya banyak. Yang paling tahu yang paling tahu apa yang diucapkan seseorang itu orang yang berbicara. Ya, pendengar atau yang melihat dia hanya bisa berupaya untuk menafsirkan apa yang disampaikan. Ya.
Dan tafsiran pendengar itu bisa benar, bisa salah. Ya. Dan tafsiran pendengar bisa bisa sesuai keinginan pendengar karena dipengaruhi emosi ataupun yang lainnya. Jadi kemungkinan menafsiri pembicaraan tuturan orang lain itu memang sangat banyak. Ya. Makanya dalam konteks Islam itu perlu husnudzon itu karena bisa jadi yang dia maksud itu bukan yang itu. Ya, karena ada kemungkinan-kemungkinan lain yang dia sampaikan. Nah, makanya dalam usul fikih itu pembahasan lafaz itu begitu panjang, ya, begitu panjang. Dalam kitab ini mungkin tidak terlalu detail, tetapi cukup banyak mengurai tentang masalah-masalah lafaz. Ya, jadi ada zohir, nanti setelah zohir ada muawwal. Ya, padanannya zohir itu pasti dengan muawwal. Muawwal itu takwil. Apa itu muawwal? Muawwal itu mutawakifun ala ma'rifati takwil. Jadi lafad yang membutuhkan untuk ditakwil. Kenapa membutuhkan? Nah, pertanyaan seperti itu ya. Ada lafad yang zohir, ada yang muawwal. Muawwal itu yang harus ditakwil. Pertanyaannya kenapa harus ditakwil? Siapa yang mengharuskan takwil? Ya, itu tergantung konteks ya dalam pembicaraan orang lain. Kalau dalam Quran misalnya atau dalam hadis karena bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Karena tidak mungkin antar ayat Al-Quran itu bertentangan, itu sangat tidak mungkin. Ya. Kalaupun yang kelihatan bertentangan itu kelihatan menurut kita, menurut manusia. Ya. Pemahaman manusia yang terbatas sehingga menganggap ada kontradiktif, ada pertentangan, padahal aslinya tidak ada. Ya. Nah, tugas para mujtahid adalah bagaimana mengkompromikan dalil-dalil yang kelihatan bertentangan. Salah satunya ada yang menggunakan takwil, ya. Lafaz yang ditakwil itu disebut dengan muawwal. Kenapa harus ditakwil? Karena ada yang mengharuskan. Mengharuskannya adalah dalil yang lebih kuat, misalnya. Ya. Dalil nas. Ya. Kalau nas itu kan tidak bisa ditakwil. Yang ditakwil itu zahir. Nah, lalu apa yang disebut takwil? Hamlul lafdz zahir alal ma'nal muhtamal al marjuh bidalilin. Ya. Jadi membawa lafad, menyalurkan lafad, mengalihkan lafad yang zahir kepada makna yang kepada kemungkinan makna yang kedua tapi yang lebih lemah. Bidalilin tentu dengan dalil. Kalau tanpa dalil itu takwil fasid nanti. Jadi mengalihkan mengalihkan makna lafaz tersebut kepada kemungkinan makna yang kedua, tapi kemungkinannya ini kecil dibandingkan kemungkinan yang pertama, bidalilin dengan dalil. Disebut kemungkinan kecil atau muhtamil marjuh yang lemah itu berdasarkan pandangan awal ya. Ketika sudah ada dalil itu sudah bukan marjuh lagi, justru itu yang rojeh. Dan itu tidak kita sadari dalam kehidupan sehari-hari itu aslinya banyak ya kita mentakwil perkataan. Kalau tanpa takwil pasti omongan orang itu bisa tabrakan semua. Cuman kita paham maksudnya itu ke sana gitu ya. Itu tidak sadar kita mentakwil perkataan orang lain. Itu kadang saya kalau bicara arahnya ke sana, arahnya ke sana. Makanya pembicaraan itu bisa nyambung karena kita sering melakukan takwil yang cepat ya, takwil yang tanpa sadar. Nah, takwil itu jadi misalnya satu lafaz zahir, lafaz zahir itu ada makna yang rojih, ada makna marjuh. Makna yang rojih itu disebut zahir, ya. Makna yang marjuh, nah, ini tidak disebut zahir, ini ghair zahir. Ya. Nah, takwil itu menyingkirkan kemungkinan makna yang zahir, yang rojih dan mengambil makna yang marjuh. Kenapa mengambil makna yang marjuh bidalilin? Karena ada dalil yang mengharuskan. Ya. Jadi rojih marjuh itu min haitsu apa? Min haitsul lafzi, min haitsul lughah apa? Dari sisi makna lughah, ingat ya. Dari sisi lughah.
Kan lugah itu kalau kita lihat di kamus sudah ada ya, satu lafaz itu memiliki beberapa makna. Ada satu lafaz bisa punya 3 makna, 4 makna ya. Ada makna yang utama yang sering digunakan, makna zahir, ada yang jarang digunakan. Tetapi masih dalam cakupan lafaz tersebut ya. Jadi kalau menggunakan lafaz tersebut untuk makna itu ya boleh, tetapi jarang digunakan. Makanya maknanya marjuh. Nah, itu salah satu kelebihan bahasa Arab itu mempunyai kamus bahasa Arab yang dulu itu setiap 100 tahun selalu ada kamus baru, kamus bahasa Arab. Sekarang udah terhenti ya. Nah, jadi takwil itu mengambil makna yang marjuh secara lugah ya, menyingkirkan makna yang rojih secara lugah. Kenapa ngambil yang marjuh, yang lemah? Karena ada dalil yang mengharuskan ngambil yang kecil. Karena dalil yang kuat, ada dalil di luar itu yang kuat, yang kalau mengambil makna yang rojih akan bertentangan dalil yang sudah diterima dan disepakati. Ya. Nah, contohnya, wal muawwal huwal lafdul ladzi humila ala ghairi dhahirihi liwujudi dalil. Makanya muawwal itu lafaz yang maknanya disalurkan kepada makna yang ghair zahir liwujudi dalil, karena ada dalil. Kalau tanpa dalil nggak boleh. Tanpa dalil, tanpa penguat, itu tidak boleh. Nanti jadinya takwil fasid. Wa dzalika kama warada fil hadisil qudsi. Ya, contohnya sebagaimana dalam hadis qudsi. Ya abdi, maridtu falam ta'udni. Ya, wahai hambaku, aku sakit, maridtu falam ta'udni. Maka kalian tidak menjengukku. Qolal abdu. Ini di sini fa ya. Qolal abdu. Berkata seorang hamba tersebut, kaifa tamrudu wa anta rabbul izzah. Kaifa tamrudu wa anta rabbul izzah. Wawunya waw haliyah ya. Bagaimana engkau sakit sedangkan engkau rabbul izzah. Tuhan Rabb yang maha penguasa, yang maha gagah. Faqala, maka berkata Rasulullah, marodo abdi fulanun falam ta'udhu. Walau uddahu lawajadtani indahu. Ya. Yang maksudnya aku sakit itu, marodo abdi fulanun. Sakitnya hambaku si fulan. Fulannya jadi badal. Badal atau atap bayan. Marodo abdi fulanun. Yang sakit itu hambaku si fulan. Falam ta'udhu. Dan engkau tidak tidak menjenguknya. Walau uddahu, dan kalau engkau menjenguknya lawajadtani indah, kau akan menemukanku padanya. Ya. Nah, di sini ada yang perlu ditakwil. Kalau tidak ditakwil, jadi masalah. Wahai hambaku, aku sakit. Ini kata Allah ya dalam hadis qudsi. Di sini takhirnya tidak disebutkan. Hadis qudsi itu dalam Arba'in ada, dalam Riyadhus Shalihin, dalam Kutubus Sittah. Ya. Wahai hambaku, aku sakit dan engkau tidak menjengukku. Maka dalam hadis ini si hamba mengatakan, bagaimana engkau sakit? Wa anta rabbul izzah. Maksud sakit aku itu marodo abdi fulanun. Ya, sakitnya hambaku si fulan dan engkau tidak menjenguknya. Ya. Kalau engkau menjenguknya, maka engkau akan menemukanku di. Ini betapa besarnya pahala menjenguk ya. Dalam riwayat lain, menjenguk orang sakit itu selama kita menjenguk itu malaikat yusallu alaih ya, solawat. Solawat itu artinya mendoakan orang yang menjenguk. Tapi sunnahnya katanya jangan lama-lama ya menjenguk orang yang sakit. Akhirnya kalau lama-lama jadi terganggu ya orang yang sakit. Nah, di sini yang dimaksud faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala maritu ya dulu ala annahu yamrad, menunjukkan bahwa Allah sakit. Illa anna hadza muhalun fi haqqillahi ta'ala li'annahu sifatu naqsin. Tapi kalau marad, sakit itu disandarkan kepada Allah itu mustahil. Kenapa? Karena itu sifat naqs. Sifat kekurangan. Pada
Allah yang maha segalanya, ya, yang maha sempurna. Yang kesempurnaannya tidak bisa kita bayangkan. Karena bayangan kesempurnaan kita bayangan manusia. Manusia bisa membayangkan apa yang sesuai dengan pengetahuannya. Padahal pengetahuan manusia terbatas. Maka manusia sulit atau tidak bisa membayangkan kesempurnaan Allah. Karena keterbatasan pengetahuan manusia. Nah, bagaimana yang sempurna? Ada marid. Marid itu kan sakit, ada kelemahan. Marid itu menunjukkan seorang hamba itu tidak mampu mempertahankan diri, kalau manusia ya, tidak mampu mempertahankan kondisi sehatnya. Kalau manusia kuasa harusnya jangan sakit. Kalau mau sakit langsung ditangkis, tapi tidak bisa. Ya. Kalau sudah sakit ya sakit. Dan ketika sakit manusia tidak bisa mau sakitnya 1 jam, setelah 1 jam langsung sehat. Itu kan nggak bisa. Ya. Kita hanya berusaha supaya sehat secepatnya, tapi berapa cepat, nah, itu kita nggak bisa menentukan. Itu menandakan bahwa manusia itu memang al-fakir. Bahkan dalam sebagian kata ulama, sakit itu menandakan Allah ingin memberitahu bahwa kita itu hamba yang zullah wal hakir wal iftikor, ya. Hamba yang hina, hamba yang membutuhkan yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Ya, ketika kita sakit, ketika bangkrut, itu intinya teguran Allah supaya kita kembali kepada Allah. Karena ada kalanya ketika sehat kita merasa sehat ini karena diri kita, ya. Karena ketika sukses kita merasa kesuksesan itu berkat prestasi kita. Lupa kalau itu dari Allah, lupa kalau kesehatan dari Allah. Makanya ketika sakit disadarkan bahwa kesehatan itu bukan karena dirimu. Ya. Kalau karena dirimu, engkau saja tidak bisa mempertahankan sehat. Ya, makanya kesehatan ini sakit ini sifatun naqs, tidak pas, ya. Mustahil disandarkan kepada Allah. Walidzalika tasa'alal abdu. Karena itu maka si hamba tadi bertanya, kaifa tamrod wa anta rabbul izzah. Ya. Nah, fa'allamahu syari' ta'wil hadza dhahir wa anna al-murada maradu abdihi wa nasabal marad ilaihi li tashrifi abdihi al-mu'min wa li isarati ihtimamil mu'min bi akhihi al-muslim. La siyama in marada faya'ud. Ya. Nah, dari hadis kursi ini kata musannif Dr. Hasan itu mengajarkan bagaimana mentakwil suatu perkataan. Ya, Allah pertama kali mengatakan maritu, lalu ketika setelah itu dijelaskan yang dimaksud aku sakit itu hambaku ada yang sakit. Ya. Karena kalau engkau menjenguknya, engkau akan mendapatiku di sisinya. Ya. Fa'allamahu syari' ta'wil hadza dhahir wa annal murada maradu abdi wa nasabal marad ilaihi li tasrifi abdil mu'min. Ya. Nah, itu dalil dari Dr. Hasan itu saya baru tahu juga ya, ada maksudnya dalil yang ini. Yang biasanya bukan yang ini, tapi beliau menghadirkan nas lain sebagai dalil takwil di sini. Wa ala hadza yuqal, dan berdasarkan ini maka dikatakan kaifa yujadullah indal marid wa hal yakunullahu indahu fil mustasfa au fil bait au ghairihi minal amakin hal huwa inda kulli marid. Ya. Berdasarkan hadis tadi, bagaimana Allah yujadullah indal marid, Allah didapati, ditemukan di orang yang sakit. Apakah Allah berada di orang sakit itu di mustasfa, di rumah sakit, atau di rumah? Au ghairihi minal amakin, atau di selain keduanya dari tempat. Wahal huwa inda kulli marid, ataukah dia berada di setiap orang yang sakit. Ya. Wal jawab annahu kama awwala lana Allahu syaqqal awwal wa huwal marad fa'allamana kaifiyata ta'wil as-sahih. Fa innana nu'awwil asy-syaqq tsani wa naqulu la wajadtani indahu ay la wajadta rahmati. Ya.
Jadi musannif begini ini ya. Dari nas ini Allah mengajarkan cara takwil ya atas iskal makna dari kata marod ya atau marid. Nah, tapi ada iskal yang kedua yang di sana Allah tidak menjelaskan takwilnya. Nah, Syekh Hasan itu menggunakan cara yang pertama untuk mentakwil yang kedua. Yang takwil pertama apa? Yang marid. Ya, maksudnya aku sakit itu hambaku ada yang sakit. Nah, kemudian ada iskal yang kedua. Tadi mana? Lau untahu lawajadtani indahu. Kalau engkau menjenguknya, engkau akan mendapatiku pada indahu padanya. Mendapati Allah padanya itu apakah ada di rumahnya, apakah ada di rumah sakit, ataukah di mana? Nah, itu kan tidak dijelaskan. Maka musannif melakukan takwil yang kedua. Yang dimaksud lawajatta rahmati indahu. Ya, engkau akan mendapati rahmatku indahu padanya. Ketika engkau menjenguknya, maka rahmatku ada padanya. Jadi bukan Allah ada padanya, tapi rahmat. Nah, kenapa melakukan takwil itu? Ya bidalilin, nggak boleh tanpa dalil. Nah, kalau menurut musannif wa dalilu ala wujubi hadzal takwil istihalatu ihtiwali mustahswa au ghairiha ala Allah. Mustahil rumah sakit atau tempat lainnya ihtiwa. Ihtiwa itu apa? Mencakup ya. Mencakup Allah dan istihalatu ihtiwa'il mustahswa au ala Allah. Ya. Tidak mungkin dan tidak akan mencakup atau istiwa. Istiwa itu yang mencakup ya. Allah. Makanya tidak bisa dipaksakan makna zahir, makna rojeh untuk memaknai itu. Lalu apa yang digunakan? Makna marjuh. Marjuhnya apa? Rahmati. Ya, itu majaz. Itu nanti agak panjang lagi ya. Itu majaz. Mafhum. Ya. Kemudian contoh yang kedua, wa minhu qaulu ta'ala wa jaa rabbuka, dan telah datang Tuhanmu. Faqad hamalahul ulama ala maji'i amrillah listihalati ma'nal maji'i al-haqiqi wa huwa khulu makanin minallah wastighol akhar Allah. Ya. Contoh lainnya, takwil itu contoh ja'a rabbuk, telah datang Tuhanmu. Maka kalau secara zahir telah datang Tuhanmu adalah fisik ya, atau robnya. Nah, ulama itu mentakwil yang datang itu bukan robnya tapi wajah rahmatu rabbik. Ada yang seperti itu. Datang rahmat Allah atau datang ampunan Allah. Jadi bukan Allah yang datang. Karena kalau dalam sini ya, ketika Allah datang mendatangi sesuatu, maka ada tempat yang ditinggalkan, ada tempat yang didatangi. Ini agak jelimet ya. Ini masalah perdebatan teologis yang tidak habis ya di kalangan umat Islam ya. Pertama nanti apakah Allahu lahu makan au laisa bimakan. Nah, itu mulanya dari sana. Baru nanti penafsiran itu berangkat dari sana. Wa dalilu hadza ta'wil qaulu ta'ala fi suratul Nahl hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Ya. Jadi waja'a rabbuka oleh Syekh Hasan itu dimaknai oleh waja'a amru rabbik. Telah datang perintah Rabbmu. Ya. Jadi yang datang itu bukan Rabb tapi perintah Rabb. Dalilnya mana? Dalilnya ada yang surat Nahl. Ya, au ya'tiya amru rabbik. Ya, dan telah datang perintah Rabb. Ya. Jadi ada ayat lain digunakan untuk mentakwil ayat yang lain. Yang ayat lain yang pertama itu yang sudah diakui dan tidak ada iskal, tidak perlu takwil. Lalu melihat ayat lain, ini maknanya agak iskal. Ini maknanya bisa bertentangan dengan ayat yang lain. Maka ditakwil. Supaya apa? Supaya maknanya selaras, sejalan. Ya, tidak berbenturan.
Mungkin itu ya, ini. Ada yang tanyakan? Untuk aksamu takwil insya Allah pekan depan ya. Ada yang disampaikan? Ustaz, Ya, silakan. jadi yang tentang ayat wajah robok ditakwil menjadi amru kan? Amru. Amru robik. Iya. Dengan pertimbangan Allah itu tidak ada tempat gitu kan ya? Iya, ini berdasarkan pemahaman pendapat jumhur yang dari kalangan Asy'ariyah bahwa Allah tidak ada bertempat. Iya. Terus bagaimana dengan dalil yang lain yang bahwa kita di akhirat nanti bisa melihat Allah sebagaimana kita melihat tempat kan Iya, berhubungan dengan tempat juga tuh. Iya, iya. Dalil yang lain jadi Ustaz. Iya, iya. Itu perdebatan kuat kalau dalam kitab usul fikih juga ya, misalnya Jamil Jawame, Ghayatul Usul, antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah apakah melihat Allah itu ru'yah itu bisa dengan, kalau menurut Mu'tazilah tidak mungkin dilihat kecuali dengan mata. Nah, pertama, alat melihat itu apa? Itu mungkin berangkatnya dari sana. Bagi Mu'tazilah melihat itu hanya dengan mata. Nah, bagi Asy'ariyah melihat Allah itu tidak harus dengan mata. Ada basor, ada basiroh. Ya, basiroh itu mata hati. Ya. Karena ketika mengatakan mata itu pasti ada bentuk. Kita ada bentuk, ada warna, ada apa ya? Ya sebagaimana mata ya, sebagaimana mata. Nah, bagi Asy'ariyah itu tidak, ya. Mata itu kemampuannya sangat terbatas. Mata itu bisa melihat yang dekat tapi tidak bisa melihat yang jauh. Mata itu melihat ketika terang, tidak melihat ketika gelap. Mata itu melihat ketika tidak ada hijab, pas ditutup nggak kelihatan. Ya, perempuan pakai cadar ya nggak kelihatan. Ketika dibuka kelihatan. Kan terbatas mata. Mata itu tidak bisa melihat benda yang di belakang mata. Kalau mau lihat di belakang harus ngelirik dulu, ya kan matanya harus diarahkan dulu. Nah, beda dengan hati, ada yang disebut basiroh. Kalau basiroh itu kekuatannya jauh melampaui mata. Maka keimanan itu tidak dengan mata tapi dengan basiroh, dengan hati yang basiroh itu hati yang terdalam. Nah, itu perdebatan. Makanya sebagiannya itu la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor, apa? Wa huwa latiful khabir, la tudrikul absor. Kok saya jadi lupa. Ada yang bisa bantu? La tudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir. Wa huwa dan Allah la tudrikul absor, tidak akan ditemukan dengan mata. Absor itu dari basor ya. Kalau basiroh itu basoir jamaknya. Mata hati itu kan basiroh, jamaknya basoir. Kalau mata pandangan, mata itu basor, jamaknya absor. Ya. Nah, itu salah satu dalil dari Asy'ariyah. Ya. Jadi dalam perdebatan kuat itu antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Ya, itu memang madhab mutakalim yang sangat kuat ya di dalam tradisi keilmuan kita. Nah, karena kalau resikonya bagi Asy'ariyah, kenapa tidak bisa dilihat mata? Kenapa melihat Allah tidak dengan mata? Kalau lihat Allah dengan mata, ya berarti sama seperti benda lain terlihat. Kalau mata kan nggak bisa melihat yang gelap. Mata kalau terlalu terang nggak bisa lihat. Ya, mata itu lihat apa namanya, lihat yang merah, putih, hijau, persegi. Itu pendapat dari Asy'ariyah. Dari Mu'tazilah tidak. Intinya keduanya mereka percaya ya, iman keduanya ru'yatullahi haq. Melihat Allah itu hak. Itu
itu berangkatnya sama, ya, keyakinannya sama. Yang berbeda kaifiyatu ru'yatillah, cara melihat Allah. Jadi ada persamaan, tapi dalam kaifiyahnya itu berbeda. Ya. Nah, itu yang perlu. Kalau perdebatannya itu sampai sekarang pun sepertinya terus bergulir, tapi bukan dengan Mu'tazilah, tapi dengan Asy'ariyah dengan kalangan Salafi. Nah, itu rame lagi ya. Akhirnya kita capek itu ngurusin. Mungkin itu yang saya tahu. Allah. Ada yang disampaikan lagi, Mas Ebi, Kang Ebi. Ya, cukup Ustaz. Insyaallah udah paham. Ya. Pak Darul Aman tadi. Iya Ustaz, tadi menyambung tadi Ustaz, kayaknya takwil ini menyebabkan perdebatan yang dalam Ustaz. Yang Sangat sifat-sifat. Iya Ustaz. melelahkan. Iya. Kalau menurut Ustaz, sikap kita yang terbaik bagaimana Ustaz? Saya tengok itu saja perdebatannya, masalah istawa, masalah yang lainnya gitu Ustaz. Ya. Ini Capek, dalam Ustaz. capek ya. Akhirnya umat Islam itu nggak bergerak di ranah itu ya. Nggak Asat itu akhirnya jadi jarang berpikir bagaimana menuntaskan kemiskinan, kebodohan ya, dan macam-macam. Kita sibuknya ya itu ya. Pertama dalam Asy'ariyah itu tidak takwil, tidak mutlak takwil. Kalau yang saya tahu ya, ada dua pendekatan, boleh salah satunya. Yang paling aman Asy'ariyah itu aslinya tafwid. Tafwid itu misalnya wajah rabbuk, Allah telah datang. Ya sudah, Allah telah datang. Seperti apa, kemudian sambil gini, tafwid itu menyerahkan makna dan kaifiat kepada Allah dan menafikan tasbih. Sudah seperti itu. Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Maknanya kemudian kaifiatnya itu dipasrahkan kepada Allah. Makna sendiri dipasrahkan kepada Allah. Artinya kita tidak masuk ke sana. Ada satu lagi pendekatan, maknanya ditentukan, kaifiatnya kepada Allah. Itu dua hal yang berbeda ya. Tafwid dengan misalnya sebagian Salafi itu dia menetapkan makna Allah itu bersemayam, tapi caranya wallahu alam. Jadi semayamnya itu ada dulu, bersemayam di langit gitu ya. Nah, kalau tafwid tidak. Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa, maknanya kaifiatnya dikembalikan kepada Allah sambil menafikan tasbih. Nah, itu mazhab rata-rata ya, termasuk Maturidi. Nah, cuman ada pendekatan kedua dari Asy'ariyah itu takwil, supaya bagi sebagian orang yang masih tidak puas dengan penjelasan itu ya boleh takwil. Ya. Tapi bukan satu-satunya jalan. Lalu bagaimana sikap kita? Kalau kita terus memperuncingnya akan terus runcing. Pertama, apakah itu usuluddin atau furu'uddin? Ya, usuluddin atau furu'uddin. Kalau usuluddin itu bahaya. Kalau usuluddin itu antara Islam dengan Islam. Maka ulama mengatakan itu furu'uddin. Ya. Furu'uddin artinya tidak mengeluarkan orang dari Islam. Itu bahaya itu kalau usuluddin itu gontok-gontokan ya, bisa sampai berdarah mungkin. Karena tafsir itu kan bisa menyebabkan pertikaian. Itu gara-gara tafsir kan. Pertikaian itu gara-gara menafsiri ayat suci, gara-gara menafsiri perkataan seseorang, itu kan jadi berdarah. Nah, masalahnya ada kalanya tafsir dengan emosi, ada kalanya tidak. Jadi tadi apa? Ini yang pertama, semua sepakat, kalau menurut saya ya, semua sepakat bahwa Allah itu tidak semuanya itu tidak, maksudnya sepakat itu yang berdebat sekarang, ini pandangan saya, bahwa Allah itu tidak seperti makhluk yang saya pahami ya. Berbeda dengan makhluk. Cuman memahami berbeda dengan makhluknya itu beda-beda ya. Kalau Asy'ariyah itu menafikan semuanya,
pokoknya yang ada kesamaan dengan makhluk itu tidak mungkin ada di Allah. Tempat, arah, ya apapun. Nah, sebagian kalangan menetapkan ada kesamaan-kesamaan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran karena tidak ditakwil. Ya. Nah, itu panjang sih ya kalau mau dirunut panjang. Saya pun kadang lelah memperhatikan perdebatan itu capek ya. Akhirnya enggak capek, kemudian apa ya? Ya enggak produktif ya, udah lama itu dibahas. Kalau menurut saya enggak perlu kita ngambil sikap, kemudian yang lainnya silahkan. Kalau saya lebih ke tafwid ya, lebih ke tafwid. Pokoknya mengimani itu kalamullah ya, tapi makna kaifiyahnya Allah. Itu mungkin lebih aman kalau bagi saya ya. Kalau yang lain berbeda ya silahkan, nggak ada masalah. Mungkin itu saja ya. Nanti pun akhirnya perdebatannya apakah dalam Quran itu ada majaz atau tidak, ya sampai ke sana. Karena takwil itu berangkat dari majaz. Ketika hamdul lafzi ala ghairi zahirihi, ya, itu majaz. Misalnya tadi wajah amru rabbik itu majaz, ya. Atau istawa bimana istaula itu kan makna ghair zahir, itu majaz. Makanya sebagian ulama misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Singkiti itu menolak adanya majaz dalam Al-Qur'an. Ya, tapi itu agak berat ya karena hampir mayoritas ulama yang mengakui dalam Quran ada majaz, dan majaz itu bagian dari keindahan berbicara. Kita bicara kan tidak semuanya zahir, pasti ada metafor-metafor seperti itu kan. Justru keindahan pembicara itu ada di majaz, metafor gitu ya. Itu kan salah satu min muhassinatil kalam ya, kalau dalam badi itu. Nah itu wallahu a'lam. Ada lagi? Kita itu sudah banyak irisannya, terbelah itu sudah banyak irisannya, terbelah karena mazhab fikih, terbelah lagi karena mazhab akidah, terbelah lagi karena mazhab politik. Wah itu irisannya semakin terbelah lagi dengan ormas, terbelah. Wah itu akhirnya komunikasi kita dengan sama muslim itu semakin jauh ya, semakin sulit karena banyak belahan-belahannya itu. Beda secara mazhab fikih, beda secara akidah. Kemudian beda lagi ormas, beda lagi pilihan politik. Kadang satu ormas beda pilihan politik ribut. Itu fitnah ya. Kalau dalam hadis-hadis itu bagian dari fitnah. Fitnah itu sesuatu yang menguji kita apakah kita hanyut dalam kesalahan atau kita bertahan dengan tuntunan syariat. Nah, kadang yang berbeda secara akidah pun itu bersatu ketika ada kesamaan politik. Nanti di sini pecah lagi. Ada lagi kesamaan di sini, gabung lagi. Ya seperti itu. Allah. Ada lagi cukup? Kalau tidak ada cukupkan sekian. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah Sabtu depan seperti biasa. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.